Malaysia, Pildun gagal, Piala Asia gagal, SEA Games juga gagal. Janji terus, prestasi nol. Kami dukung mati-matian, tapi hasilnya cuma kekecewaan. Iya, sampai kapan begini? Kita ini tribun yang selalu nanggung malu. Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Urgensinya apa? Nyuruh Erick Thohir mundur. Apa karena mecat STY pelatih gagal? Kocak. Ini STY udah dipecat nih, gue kasih tahu ya. Gagal nggak timnas kita? Jauh lebih gagal. Piala Asia U23 kita nggak lolos. Padahal di zamannya Sintayong kita semifinal. Piala Dunia kita nggak lolos. Pak Erick Thohir masih ada. Bahkan SEA Games kemarin kita juga gagal. Urgensi nggak? Urgensi. Bahkan semua fan timnas, semua pecinta timnas Indonesia nyuruh dia mundur. Kok ada orang yang pengen dia nggak mundur? Alasannya apa? Dia nggak disuruh mundur. Karena dia link sepak bolanya seluruh dunia. Nggak butuh. Kita nggak butuh itu. Yang kita pengen cuman timnas kita maju. Timnas kita kembali berjaya di zaman atau di eranya Sintayong. Kita bisa ngalahin tim-tim kuat. Kita bisa bersaing sama tim-tim kuat. Itu yang kita pengen. Nggak butuh kita prestasi-prestasi, link sepak bolanya luas segala macam. Nggak butuh kita. Gue lebih baik Pak Iriawan Bule jadi ketua umum PSSI lagi. Bersama Coach Sintayong udah kuat, udah hebat timnas kita. Coba nih teman-teman kasih tahu nih abang-abang ini nih. Komen di bawah ya. Thank you. Timnas ataupun masyarakat timnas Indonesia, masyarakat Indonesia, bagaimana pendapatnya dengan ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Dimana ada hasil voting dari 18.000 suara sebanyak 90% setuju bahwa Pak Eto mundur. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar karena ini sedang ramai diperbincangkan. Ya, begitulah ya guys. Jadi sekarang karena situasi masih tidak jelas ya dengan pelatih senior kita, bahkan pelatih U23 ke bawahnya ya. Kalau U17, U20 sih ketika dipegang Nova Arianto insya Allah lah ya, karena masih ada titisan dari ilmu dari Sintayong gitu ya. Tapi untuk yang lainnya gua masih ragu gitu ya dengan pelatih-pelatih lokal. Gimana pendapat kalian? Silakanlah tulis di komentar. Jangan lupa follow Aribola biar tidak ketinggalan info dan fakta menarik tentang seputar sepak bola. Ya, dikasihkan lah. Pak Erick Thohir, kita tersingkir Pak. Juara bertahan, tersingkir di grup. Memang sih kita menang lawan Myanmar, tapi nggak cukup untuk lolos ke babak berikutnya. Kita berada di bawah Malaysia sebagai tim peringkat kedua terbaik. Pak Erick kan nargetin medali perak Pak. Kalau nggak lolos ke semifinal namanya apa ini Pak? Makanya Pak, Bapak maunya sebagai apa sih? Ketua PSSI apa Menpora? Jangan rangkap-rangkap jabatan Pak. Saya sebagai fans timnas Indonesia sedih. Tahun 2025 ini kita hancur lebur Pak. Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai, udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Dengan postingan yang diunggah oleh salah satu exco dari PSSI ini, jujur loh, saya kaget loh, karena kita tahu lah exco ini kan vokal juga ya, exco ini vokal juga, jadi saya kaget. Nah yang saya kaget nih, ini jujur nih, saya bingung. Ini pagi kan, nah minta maaf urusan timnas sepak bola putra untuk SEA Games saya tidak mengerti, silahkan tanya yang mengerti. Wah ini artinya apa nih? Saya agak bingung. Nah karena ada postingan seperti ini, saya penasaran, saya menanyakan sumber saya. Ini sumber yang sangat terpercaya lah. Jadi saya nanya, kenapa ini ada postingan seperti ini oleh orang dalam? Ini kan exco nih.
Nah, dan ternyata saya diinformasikan bahwa karena Erick Thohir sibuk di Kemenpora untuk urusan SEA Games ini, maka tanggung jawabnya diberikan kepada Wakil Ketua Umum. Oleh karena itu ya, Wakil Ketua Umum inilah Zainuddin Amali yang memilih bagaimana untuk bisa menyiapkan tim ini. Nah, ini juga yang membuat saya agak sedikit kecewa sih, karena artinya kalau memang sudah memilih Indra Safri, seharusnya itu ada diskusi yang intensif antara Wakil Ketua Umum dengan pelatih dan juga tentunya dengan jajaran pemain. Bagaimana caranya memanfaatkan pertandingan terakhir melawan Myanmar ini. Jangan lupa, dia ngalahin Korea Selatan loh, negaranya sendiri, di depan mata gua. Pecat nggak pecat biasa, tapi perlakukanlah dia dengan sebagai manusia. Menurut gua, percuma kita lolos Piala Dunia kalau kita gagal memperlakukan manusia sebagai manusia. Berarti 2025 ini emang kita gila banget ya. Iya. Semuanya hancur lebur. SEA Games. Semua liburan karena Januari 2025. Ternak. Let's enjoy aja ya. Ayo gol. Alah, selesai. Ayo. Swing ini mah langsung ke kiper ini. Cepetan. Fokus. Gol. Sepak pojok, Swing ke kiper pasti. Indonesia ke dalam. Iya, peluang. Gol. Satu lagi. Bisa. Satu lagi. Ya, Jens Raven 2 gol berarti ya. Ayo satu lagi. Satu lagi. Crossing. Doni Tri. Tenang, dapat. Angkat Doni. Ya. Corner. Ya, Udah selesai. emang nggak Oh, dia ngomong apaan tuh? Tadi. nggak dikasih kartu cornernya. Nggak dikasih, lempar ke dalam kok. Bolanya keluar. Wah, apaan itu si Muhammad Ferrari? Kena lagi dong. Aduh, kasihan. Kartu merah siapa itu? Yang boleh protes Ivar. Iya. Jens Raven, dia ngerasa Jens Raven menangis, dia guys. mikir gini kali ya, kenapa gua nggak dimasukin lebih cepet ya? Iya. Aduh. Oke. Selesai sudah pertandingan Indonesia menghadapi Myanmar dan sayang sekali Indonesia walaupun menang 3-1 atas Myanmar tidak mampu lolos ke babak selanjutnya ya, karena kita butuh 1 gol lagi karena Malaysia sudah mencetak 4 gol. Menang agresivitas. Sayang sekali tidak bisa manfaatkan situasi ini. Butuh 1 gol lagi sebenarnya ya. Yap. Ya, tapi ya itu tadi, walaupun bisa mengejar ketertinggalan menjadi 3-1 dan tanggung jawab Indra Syafri juga sudah terbayar. Masih banyak PR sebenarnya, masih banyak kekecewaan juga pasti bagaimana permainan Indonesia tadi menghadapi Myanmar. Evaluasi masing-masing singkat aja pasti nanti akan dibahas di DPI, Bung Harpa. Ya, berarti selesai sudah ya perjalanan tim nasional kita di segala usia. Ya. 20, 23, senior, U22 juga di SEA Games. Mungkin kecuali yang agak lumayan U17 ya. Walau di Piala Dunia kita menang sekali, ya tapi kan levelnya kan Piala Dunia U17 ya. Lawan Filipina, menurut gua di babak yang kedua akhir lebih baik, jauh. Dengan lebih efektif lah, bukan dalam arti terlalu bagus ya. Dengan masuknya Jens Raven, cuman nggak ngerti kenapa kok nggak lebih cepat dimasukin. Apakah memang Indra Safri ini tidak tahu kemampuan dari seorang Jens Raven? Oke. Dan menurut gue dia cukup klinikal. Cuman ya udah kita nggak lolos dengan cara yang mainnya juga kurang bagus juga. Terutama lawan Filipina sih sangat disayangkan kita tidak bisa menghindari kekalahan. Ya, harusnya imbang. Karena kalau kita imbang aja, ini menang kan kita lolos. Kan 4 poin. Gitu. Sangat disayangkan, pasti ada evaluasi ya. Mas Git. Agak telat ya ininya ya. Tapi kita memang bagus di 10 menit terakhir sama injury time. Itu jelas bahwa kita berusaha dan dapat hasilnya. Ya, Jens Raven agak terlambat karena memang pilihannya harusnya Jens Raven juga dimainkan sejak awal. Karena kita butuh gol. Sebelum para petinggi itu bicara, saya akan bicara dulu. We win the battle, but we don't win the war. Kira-kira gitu ya nanti narasinya ya.
Gitu. Dan menurut gua dengan materi pemain kita yang gua rasa kita lebih bagus, tapi Indra Safri tidak bisa memaksimalkan. Justru Myanmar yang ya jujur kita nggak tahu ya ada siapa nama besar di mereka, kayaknya nggak ada ya. Tapi main mereka kolektif mereka bagus, kemudian skill individu mereka oke, kemudian build up serangan mereka juga jujur enak ditonton, cuman memang finishingnya nggak ada gitu. Jadi agak mengejutkan dan menurut gua kalau kita ngelihat hanya hasil ini sebenarnya kita udah cukup senang nih, dalam arti gini, karena sebenarnya kita bisa dapat gol gitu loh, padahal main kita sebenarnya nggak terlalu bagus. Gitu. Sementara yang lebih bagus menurut gua mainnya Myanmar. Tapi again yang tadi kita diskusikan di awal, menang gua rasa bisa. Tapi atau bahkan better dari lawan Filipina iya. Tapi apakah cukup untuk membuat kita lolos? Ternyata jawabannya nggak cukup. Banyak PR ya.